Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menyambungkan kembali bahasan kajian kita beberapa waktu ke belakang. Pada pertemuan bahasan terakhir kita sudah membicarakan tentang masalah Makkiyah dan Madaniyah. Kita sudah mendefinisikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bagaimana perhatian para ulama terhadap ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Juga kita sudah menjelaskan manhaj atau metodologi yang dipakai oleh para ulama untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Berikutnya kita sambungkan kembali dengan bahasan yang sebelumnya, yaitu bagaimana para ulama melakukan pembatasan antara Makkiyah dan Madaniyah. Di dalam bahasa yang lebih sederhana, apa standarnya suatu surat dinamakan dengan surat Madaniyah, dan apa standarnya suatu surat dinamakan dengan surat Madaniyah. Ini yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Para ulama di dalam menentukan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah itu ada 3 pendapat tentang masalah ini. Yang pertama, di antara mereka berpendapat bahwa menentukan surat tersebut Makkiyah atau Madaniyah itu i'tibaru makanin nuzuli, yaitu berdasarkan tempat di mana diturunkannya ayat atau surat tersebut. Pal Makki ma nazala bi Makkah wa ma jawaroha. Adapun surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di Makkah wa ma jawaroha, dan di daerah-daerah sekitaran Makkah. Kamina wa Arafat wal Hudaybiyah, seperti di Mina atau di Arafah atau juga di Hudaybiyah. Wal Madani ma nuzila bil Madinah wa ma jawaroha. Adapun yang dimaksud dengan ayat atau surat Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan di Madinah wa ma jawaroha, atau di daerah-daerah sekitarnya, ka Uhud wa Kuba wa Silna, seperti daerah Uhud, Kuba, dan daerah-daerah yang lainnya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat yang pertama di dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Jadi mereka memakai standar tempat diturunkannya Al-Quran atau tempat diturunkannya ayat atau surat. Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Makkah, sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di Madinah atau di daerah-daerah yang terdekat. Akan tetapi pendapat ini sebetulnya memiliki kelemahan. Di antara kelemahan pendapat ini adalah bagaimana dengan ayat atau surat yang diturunkan tidak di daerah Makkah, juga tidak di daerah Madinah. Bagaimana dengan ayat atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah safar? Bagaimana ayat yang diturunkan ketika Rasulullah berada di luar Makkah dan Madinah? Maka tentunya pembagian
ayat atau surat hanya kepada Makkiyah dan Madaniyah, dilihat dari sisi tempat diturunkannya Al-Quran, ini mempunyai kekurangan karena ada ayat atau surat yang tidak tercover. Oleh karena itu, pendapat ini tidak begitu kuat atau tidak bisa digunakan. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mereka menyampaikan bahwa di dalam menentukan Makki dan Madani itu standarnya adalah makana khitoban i'tibarul mukhatab. Ya. Kalau tadi i'tibaru makani nuzul, yang kedua adalah i'tibarul mukhatab, yaitu dilihat dari siapa objek yang diajak bicara oleh Al-Quran. Ya, ini pendapat yang kedua. Palmaki maka khitoban li ahli Makkah. Adapun ayat Makkiyah adalah ayat yang khitob pembicaraannya adalah bagi para penduduk Makkah. Wal madani maka khitoban li ahlil Madinah. Adapun ayat atau surat Madaniyah, ayat atau surat yang khitab, konteks pembicaraannya berbicara kepada orang-orang Madinah. Ini pendapat yang kedua terkait dengan penentuan Makki dan Madani. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga pendapat ini sebetulnya memiliki banyak kelemahan juga. Di antara kelemahan pendapat ini adalah bagaimana dengan ayat atau surat yang khitabnya adalah tidak kepada penduduk Makkah, juga tidak kepada penduduk Madinah. Maka tentunya ayat atau surat tersebut tidak tercover di dalam pembagian ini. Ya. Ada juga yang berpendapat nanti bahwa ya ayuhan nas itu adalah Makkiyah. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah Madaniyah. Tetapi di dalam realitanya nanti banyak juga didapatkan ya ayyuhalladzina amanu itu terdapat pada ayat-ayat Makkiyah, atau ya ayyuhan nasu juga ada didapatkan pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Oleh karena itu pendapat yang kedua ini juga tidak bisa dipakai atau tidak begitu kuat di dalam persoalan ini. Kemudian yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan bahwa penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu i'tibaru zamanin nuzuli, dilihat dari waktu diturunkannya ayat atau surat tersebut. Palmaki ma nazala qoblal hijrati bi itlaqin. Yang disebut dengan Makki atau ayat Makkiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum Rasulullah melakukan hijrah, walaupun dia diturunkan bukan di daerah Makkah. Wal madani manuzila ba'dal hijrati bi itlaq. Adapun ayat atau surat Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah secara umum. Jadi standar penentuannya adalah terletak pada waktu diturunkannya Al-Quran, bukan pada tempat, bukan pada objek yang diajak untuk berbicara pada waktu itu. Jadi secara umum yang disebut dengan Makkiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah. Yang disebut dengan ayat Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Ini tidak ada kaitannya nanti mau di mana saja diturunkannya. Apakah ayat itu diturunkan di Mekah atau di Madinah atau di daerah lain di luar Mekah atau Madinah? Kalau diturunkan sebelum hijrah, maka ayat ini termasuk ayat atau surat Madaniyah. Tapi kalau ayat atau surat ini
diturunkan setelah Rasulullah SAW berhijrah, maka ini termasuk kategori jenis ayat atau surat Madaniyah. Ini pendapat yang paling kuat di dalam menentukan standar ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah. Berikutnya, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada persoalan berikut yang tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan dawabit atau batasan-batasan atau standar dari sisi topik atau tema ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Di antara ciri atau tanda ayat-ayat Makkiyah dari sisi tema atau konteks pembicaraannya, di antaranya adalah kullu suratin piha labdu sajadatin fahiya Makkiyah. Ini tanda yang pertama. Setiap surat yang di dalamnya ada lafaz sajadah fahiya Makkiyah, maka surat tersebut adalah surat Makkiyah. Jadi ada ayat sajadah atau ayat-ayat tentang sujud, maka ini adalah alamat atau tanda bahwa ayat atau surat tersebut diturunkan di Makkah. Yang kedua, kullu suratin fiha lafdzu kalla fahiya Makkiyah. Setiap surat yang di dalamnya terdapat lafaz atau kalimat kalla fahiya Makkiyah, maka surat tersebut adalah surat Makkiyah. Walam tarid illa bin nisbil akhir minal Quran, dan kalimat kalla ini tidak datang dan tidak dikutip di dalam Al-Quran kecuali pada surat-surat terakhir dari Al-Quran. Wa dzukirat wa dzakarat salasan wa salatina marrah fi khamsi asyrah surah, dan disebutkan sebanyak 33 kali pada 15 surat. Ya, ini luar biasa. Jadi penyebutan kalimat kalla di dalam Al-Quran yang artinya sekali-kali tidak begitu, sekali-kali jangan begitu, ini diulang-ulang disebut di dalam Al-Quran sebanyak 33 kali ulangan pada 15 surat yang berbeda. Ya, ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, di antara tanda-tanda bahwa surat tersebut adalah termasuk surat Makkiyah, kullu suratin fiha ya ayyuhan nasu wa laisa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya Makkiyah. Setiap surat yang di dalamnya ada kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka surat tersebut adalah surat Makkiyah, bukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kecuali surat Al-Hajj ayat 77 fi awakhiriha, di akhirnya, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, ini wa ma'ahada fa inna katsiran minal ulama yara anna hadhil ayah makkiyah kadzalik. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini adalah termasuk ayat makkiyah. Ya, walaupun disebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang keempat adalah kullu suratin fiha qasasul anbiya wal umam al-ghabirah fahiya makkiyah siwa al-baqarah. Setiap surat yang disebutkan di dalamnya kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, maka surat tersebut adalah tanda di antara tanda-tanda surat Makkiyah, siwa al-Baqarah, kecuali surat Al-Baqarah.
Yang dimaksud dengan qasas adalah cerita-cerita para nabi terdahulu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yunus, atau para anbiya-anbiya yang lainnya disebutkan secara lengkap atau sepotong-sepotong, maka ini tanda bahwa surat tersebut adalah termasuk surat Makkiyah. Termasuk juga diantaranya tidak diceritakan nabi-nabinya, tetapi diceritakan kejadian umat-umat terdahulu, seperti kaum Samud, kaum Ad, kemudian juga kaum Fir'aun, dan juga kaum-kaum yang lainnya. Maka ini tanda di antara tanda-tanda bahwa surat tersebut termasuk surat Makkiyah. Kemudian yang kelima, kullu suratin tuftahu bihurufit tahajji. Setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah. Seperti misalkan alif lam mim, atau juga alif lam ra, atau hamim, atau sod, atau juga qaf, dan yang lainnya. Maka itu tanda bahwa surat tersebut termasuk surat Makkiyah. Siwa al-Zahrawain, kecuali al-Zahrawain, wahuma al-Baqarah wa al-Imran, kecuali al-Baqarah dan al-Imran. Karena al-Baqarah dan al-Imran ini diturunkan di Madinah. Wakhtalafu fi surati Ra'di allati iftatahat biqaulihi ta'ala alif lam ra. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang surat Ar-Ra'du yang dibuka dengan kalimat alif lam ra. Yang lainnya mereka sepakat bahwa setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim atau hamim, qaf, shad, dan yang lainnya, ini tanda di antara tanda-tanda bahwa surat tersebut termaksud surat-surat Makkiyah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanda sederhana di antara tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah termasuk ayat atau surat Makkiyah. Kemudian berikutnya, dari sisi uslub, dari sisi tema dan uslub, gaya penyampaian atau topik penyampaiannya, juga ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah memiliki tanda tersendiri. Di antaranya secara umum adalah ad-da'watu ila tauhid wa ibadatullahi wahdah. Ayat-ayat Makkiyah itu kebanyakan itu mengajak kepada tauhid dan ibadah kepada Allah Ta'ala saja. Jadi konteks pembicaraan ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah itu rata-rata banyak konteks tema pembicaraannya adalah pembicaraan tauhid dan mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mengesahkan Allah dan mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, ya. Jadi topik-topik tauhid, topik-topik ajakan untuk beribadah kepada Allah, ini termasuk topik-topik atau tanda-tanda di antara tanda-tanda uslub ayat atau surat Makkiyah. Kemudian juga wa isbatur risalah, menetapkan tentang kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat atau surat yang di dalamnya banyak mengupas, banyak menetapkan tentang kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga bantahan terhadap rumor atau opini masyarakat Makkah atau Madinah pada waktu itu, ya, yang menyampaikan bahwa Muhammad bukan Rasul, Muhammad manusia biasa, Muhammad itu gila, Muhammad itu penyihir, kemudian dibantah. Yang bantahan tersebut pada prinsipnya adalah menetapkan dan mengukuhkan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka ayat atau surat tersebut termasuk di antara tanda-tanda surat Makkiyah. Kemudian juga berikutnya wa isbatul ba'si wal jaza,
menetapkan tentang adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan. Ini juga termasuk topik di antara judul-judul besar pembicaraan ayat-ayat Makkiyah. Di mana orang-orang pada waktu itu mereka banyak yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Tidaklah kehidupan itu melainkan kan hanya hidup, kemudian juga bersenang-senang, kemudian setelah itu mati dan sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman uh, di dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan itu tidak berhenti dengan kematian. Akan tetapi nanti ada proses al-ba'as atau proses kebangkitan. Setelah kita mati, maka terjadi kiamat. Setelah terjadi kiamat, seluruh makhluk nanti akan dibangkitkan kembali. Ya. Untuk apa mereka dibangkitkan? Mereka dibangkitkan untuk menerima balasan atau menerima al-jaza. Ya. Di sana ada hisab. Di sana juga ada mizan. Kemudian di sana ada penerimaan kitab. Kemudian di sana ada surga. Kemudian ada neraka. Maka taufik ayat yang berbicara tentang al-ba'as baik menetapkan kebangkitan atau juga kritik-kritik terhadap pemikiran orang-orang kafir yang tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan, maka ini tanda di antara tanda bahwa ayat atau surat tersebut termasuk surat atau ayat Makkiyah. Kemudian wa dzakara al-qiyamah wa hauluha. Ayat atau surat yang di dalamnya disebutkan topik-topik pembicaraan tentang kiamat, dahsyat dan kengerian kiamat, maka ini tanda juga di antara tanda bahwa ayat atau surat tersebut termasuk surat Makkiyah. Wan naru wa azabuha wal jannatu wa naimuha. Juga di dalamnya banyak disebutkan tentang surga, juga tentang neraka, tentang kengerian kedahsyatan neraka, tentang kenikmatan dan keindahan surga. Ketika di dalam satu surat banyak disebutkan tentang surga, banyak disebutkan tentang neraka, maka ini alamat atau tanda bahwa ayat atau surat tersebut termasuk surat-surat Makkiyah. Juga di antara tanda taufik atau temanya wa mujadalatu al-musyrikina bil barahin al-aqliyah. Juga Al-Quran melakukan kritik-kritik terhadap orang-orang musyrikin dengan argumentasi-argumentasi akal. Ya, argumentasi-argumentasi akal. Di mana di awal dakwah pada waktu itu, terutama keyakinan-keyakinan yang beredar di kalangan masyarakat Arab atau para penduduk Makkah pada umumnya, mereka ada berkeyakinan bahwa Tuhan itu adalah berhala. Mereka juga berkeyakinan bahwa Tuhan itu adalah ada beberapa, sampai di Ka'bah itu dibuatkan ada sekitar 360 patung berhala. Mereka meyakini bahwa setiap hari itu ada berhalanya. Ada yang mengendalikannya, ada yang memegangnya. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang dikritik oleh Islam atau dikritik oleh Al-Quran. Al-Quran melakukan diskusi-diskusi terbuka melalui dalil-dalil akal, kemudian dalil-dalil nakal terkait dengan kekeliruan-kekeliruan logika, kekeliruan-kekeliruan pemahaman yang dipahami oleh orang-orang kafir Makkah pada waktu itu. Nah, ayat atau surat yang di dalamnya terdapat diskusi atau kritik terhadap orang-orang musyrikin, ya, maka ini tanda di antara tanda-tanda bahwa ayat atau surat tersebut adalah surat Makkiyah. Kemudian termasuk juga wal ayat al-kauniyah. Ayat-ayat atau surat-surat yang di dalamnya banyak membicarakan tentang ayat-ayat kauniyah, maka ini juga tanda di antara tanda-tanda bahwa surat tersebut termasuk surat Makkiyah. Yang dimaksud dengan ayat kauniyah
adalah ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta, menyebutkan tentang langit, menyebutkan tentang penciptaan manusia, menyebutkan tentang tumbuh-tumbuhan, menyebutkan tentang benda-benda angkasa, menyebutkan tentang kehidupan binatang, menyebutkan tentang pergantian malam dan siang. Ini adalah al-ayat al-kauniyah. Ketika disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam surat-surat Al-Quran, maka ini salah satu tanda di antara sekian tanda bahwa ayat atau surat tersebut termasuk surat atau ayat Madaniyah.